Jumpa lagi saudara. Sekarang ini dalam waktu kurun ini tengah jadi polemik tentang model pemilihan kepala daerah, khususnya untuk pemilihan bupati dan wali kota. Ada wacana untuk pemilihan kepala daerah khususnya bupati dan wali kota itu dipilih oleh anggota DPR. Ini diusulkan dari beberapa partai, 6 itu, mungkin Gerindra, kemudian Nasdem, Demokrat, kemudian ada lagi PAN, lagi Golkar, satunya lagi saya lupa itu. Yang pasti ini putusan untuk mengadakan pemilihan bupati, wali kota, kemudian mungkin gubernur dan lain sebagainya itu, ini ada yang sudah mengatakan bahwa ini sudah diputuskan bahwa pemilu untuk pilbub dan pilwakot dipilih oleh DPR. Namun masih menjadi perbincangan tentang wacana seperti ini. Bagi para aktivis pergerakan dalam hal politik, itu sangat menentang adanya pemilihan bupati wali kota yang dipilih oleh anggota DPR. Sebab apa? Kalau sampai hal ini terjadi, itu rakyat akan disuguhkan oleh calon pemimpin, seorang pemimpin yang sama sekali itu bukan pilihan rakyat. Sebab apa? Selama ini, beberapa periode ini, pilihan bupati wali kota sudah dilaksanakan dan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi rakyat bisa menentukan pilihannya siapa tokoh yang akan dijadikan untuk menjadi kepala daerah. Walaupun dalam prosesnya juga tidak terlepas dari adanya money politik atau politik uang. Andaikan pilkada bupati dan wali kota betul-betul dipilih oleh anggota DPR, maka yang terjadi adalah itu satu pemborosan, satu sokokan yang dimonopoli oleh anggota DPR. Bisa dibayangkan, andaikan dalam satu daerah itu seorang bupati menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar, 100 miliar, mudahnya seperti itu ya. Itu yang dibagikan kepada rakyat taruhlah sekitar 50.000 rupiah dibagi dengan jumlah pemilih yang ada, taruhlah habisnya juga sekitar 100 miliar ya. Nah, dengan adanya habisnya 100 miliar ini, kalau dibagi oleh anggota DPR tingkat 2 mungkin sekitar 30 atau 35 itu, maka mereka pun akan mendapat sekurang-kurangnya juga minimal 3 miliar itu dalam transaksi jual beli untuk pemilihan satu kepala daerah. Ini dimungkinkan akan dikorupsi, dimonopoli oleh anggota DPR. Wacana ini sebetulnya mundur. Nah, satu kemudian dari kemajuan sebuah demokrasi yang itu dipilih langsung oleh rakyat. Saudara, pemilihan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati selama ini dilaksanakan dalam satu paket. Artinya, seorang presiden berpasangan dengan wakilnya, gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya. Ini yang selama ini dilakukan di negara ini. Nah, saudara, dalam untuk memberikan masukan sekarang ini, anggota DPR khususnya fraksi 2 itu, komisi 2 yang membahas tentang masuk dalam pemilihan umum ini, juga ada beberapa lembaga yang untuk mengurusi pemilu ini, konten ini bisa jadi masukan, entah sampai ke telinga mereka, ke telinga yang berwenang atau tidak. Minimal ini adalah unek-unek atau ide saya dalam melaksanakan pemilihan umum eksekutif ya. Sekali lagi, ini ada satu masukan atau minimal ide saya
untuk melaksanakan pemilihan umum di eksekutif, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, dan bupati, yang selama ini mereka satu paket ya, kemudian presiden dan wakil dan seterusnya semua ada wakilnya. Nah sekarang ini ide saya itu seorang calon kandidat itu perseorangan, individu, bukan satu paket. Tidak ada namanya itu koalisi antara A dan B, yang ada adalah perseorangan. Dalam arti perseorangan, bukan independen ya, entah itu lewat partai atau independen murni tidak lewat partai, tapi kandidat itu seorang diri. Artinya mereka tidak ada wakil, tidak ada paket A dan B. Nanti A itu presidennya, B wakil, bukan seperti itu. Jadi betul-betul satu orang mencalonkan diri untuk bertarung. Ini mirip dengan masa kecil saya, yaitu tentang pemilihan ketua kelas tahun 80-an, 90-an akhir itu. Dalam pemilihan kelas dulu itu ya, masa kecil saya, yang suara terbanyak voting, suara terbanyak adalah menjadi ketua kelas, suara terbanyak kedua menjadi wakilnya, ketiga dan keempat mungkin jadi bendahara atau sekretarisnya, itu seperti itu. Nah, kenapa sekarang ini pemilu presiden dan gubernur, bupati, wali kota di satu paket itu justru akan membuat ribet ya, membuat mental wakil itu tidak siap, kurang siap. Sebab ini mentalnya adalah mental seorang wakil. Nah, dengan adanya pemilu satu orang independen mandiri ini, maknanya nanti ya dalam proses pelaksanaannya ya, pencoblosannya sama seperti tadi itu, suara terbanyak ya, siapapun itu yang menjadi suara terbanyak, andaikan dia presiden, itu dia menjadi presidennya. Sedangkan suara terbanyak nomor 2 itu menjadi wakilnya, entah itu presiden, wakil presiden, entah itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali. Tapi jelas suara terbanyak nomor 1 itu otomatis menjadi presidennya, atau gubernur, atau bupati, wali kota. Suara terbanyak nomor 2 itu menjadi wakilnya. Jadi kalau selama ini satu paket itu ya, satu paket itu, misalnya sekarang ini Prabowo Gibran, kemudian ada Anies dan Imin, kemudian ada lagi Ganjar Mahfud, itu suara terbanyak nomor 2 hilang, sia-sia, hangus. Jadi dengan adanya satu kandidat independen ini, maknanya suara terbanyak yang nomor 2 itu masih terpakai. Andai dia tidak mau menjadi wakil, ditawari untuk menjadi satu menteri atau bidang apa, andai pun tidak mau, ya sudah, itu maknanya kita ambil yang ketiga, suara terbanyak ketiga. Suara terbanyak yang 2 tidak mau, itu berarti suara terbanyak yang 3 itu naik menjadi wakilnya. Begitu seterusnya, tinggal bagaimana kita mengatur caranya, mengatur posisi dan jabatannya. Jadi inilah sekedar usulan saya pada Komisi 2, kemudian kepada penyelenggara pemilu, entah siapapun itu, KPUK atau siapapun itu yang kemarin memberikan untuk wacana masukan dari masyarakat. Ini saya sebagai masyarakat kasih masukan untuk model pemilihan umum eksekutif itu dilaksanakan secara mandiri, dalam arti tidak satu paket. Kemudian waktu pelaksananya itu sebaiknya diadakan serentak dengan pemilu legislatif ya, dilaksanakan 1 hari dalam acara pemilu legislatif, biar efisien waktu dan hari. Soal tenaga itu bisa diatur, dibuat seperti apa bisa diatur, jangan terpisah. Ini sekarang ini pemilu legislatif, kemudian
minggu depan atau tahun depan baru pemilu eksekutif. Bukan begitu, satu paket pemilu ya, pemilu legislatif sekaligus eksekutif. Namun untuk calon eksekutifnya itu perseorangan, tidak satu paket dengan wakilnya. Beginilah yang saya maksudkan untuk memudahkan, ataupun ini sekedar saran biar kandidat suara terbanyak nomor 2 itu juga tertampung apa yang menjadi keinginannya. Soal nanti bagaimana pengaturan cara kerja kinerjanya itu biar diatur oleh mereka, wakil presiden atau wakilnya, gubernur atau wakilnya, bupati atau wakilnya, wali kota atau wakilnya. Yang penting jelas ya, mereka tersalurkan. Andai kan kandidat cuma 1, 2, 3 ya, 1 pemenang jadi pemimpinnya, nomor 2 terbanyak wakilnya, yang ketiga itu sudah dijadikan jabatan apa, entah itu bendahara atau apapun itu. Jadi mereka tersalurkan sebagai anggota yang ikut bertarung dalam pemilu eksekutif. Jadi dalam cover saya ini saya tulis tentang bertanding individu, yaitu pemilu bertanding individu. Kemudian judulnya pilpres, pilgub, kemudian pilwakot, pilgub dipilih tidak satu paket. Jadi maksudnya ya tadi itu ya, jadi bahwa kandidat sebetulnya mau cerita banyak tentang proses pencalonan untuk pemilihan eksekutif ini, namun karena keterbatasan waktu dan tempat, kemudian macam-macam yang harus kita bahas, jadi ringkasnya untuk proses pemilihan eksekutif itu jalannya perseorangan kandidat, bukan berpasangan. Sebenarnya prosesnya sebenarnya bisa saya ceritakan lewat jalur independen itu atau jalur partai, akan tetapi jalur independen itu tidak harus yang serumit sekarang ini. Jadi kandidat yang terjaring itu, kandidat misalkan harus cukup 3 saja. Nah, mereka yang terjaring sebagai kandidat itu dibiayai oleh negara, bukan pribadi atau bukan partai atau bukan sponsor, sehingga tidak terjadi korupsi di kemudian harinya. Demikian yang saya maksudkan, yaitu pemilu eksekutif tidak satu paket tapi perseorangan, seorang yang menang jadi ketua, kepalanya, yang kalah suara terbanyak menjadi wakilnya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan dilaksanakan. Saya siap untuk menjabarkan tentang konsep program-program yang seperti dari awal, dari proses penjaringan sampai proses pemilihan, bahkan sampai pelaksanaan dalam kinerja kerjanya. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi di edisi yang akan datang. Mudah-mudahan konten ini sebagai masukan, sebagai ide tentang perpemiluhan di Indonesia bisa diterima oleh semua pihak, sehingga bisa efisien dan bermanfaat untuk semuanya. Yang bagi yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat untuk maju di pertarungan pilpres, pilgub ataupun pilbub, bupati ataupun pilwakot, wali kota. Beginilah saudara, ini masih ada satu. Terima kasih, kita jumpa lagi dan matur nuwun.